Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah bahaya penggunaan bahan kimia obat pada jamu. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Apa kabar Bapak Bambang Heri Purwanto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua yaitu apoteker Puskesmas Panaan, Ibu Fitri Ayuningsi. Selamat datang di dialog nih Ibu. Apa kabar Ibu? Nah, langsung nih karena pembicaraan kita akan semakin menarik dengan tema yang cukup menarik juga ya Ibu Bapak ya. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Berbicara mengenai tema kita kali ini, bisa dijelaskan nih Pak, bahan kimia obat pada jamu itu seperti apa nih Pak? Ya, regulasi tentang obat tradisional di Indonesia ini memang Badan POM membuat kebijakan bahwa jamu atau obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Ini tentu berbeda dengan negara lain ya, seperti negara Tiongkok ya. Di kita memang tidak boleh mengandung bahan kimia obat karena obat tradisional itu kan dikonsumsi terus-menerus oleh masyarakat kita untuk menjaga kesehatannya. Padahal bahan kimia obat atau obat itu minumnya itu harus berdasarkan gejala yang muncul dan ada batasan waktu. Makanya pada saat bahan kimia obat itu dimasukkan ke dalam obat tradisional, maka itu akan menjadi masalah karena bahan kimia obat yang harusnya itu maksimal misalnya 1 minggu itu harus sudah berhenti, tapi karena dia dianggap jamu oleh masyarakat, maka dia mengkonsumsinya tiap hari, akhirnya berefek kepada kesehatan. Jadi bahan kimia obat itu obat yang biasa kita temui di apotek sebenarnya. Oleh masyarakat atau oleh sebagian pelaku usaha, terutama yang ilegal, itu obat tersebut dicampurkan ke dalam jamu untuk mendapatkan efek yang langsung. Misalnya paracetamol biasanya untuk menghilangkan nyeri misalnya. Biasanya ditambahkan untuk jamu obat sakit kepala misalnya. Ditambahkan paracetamol. Tapi dia mengklaimnya jamu gitu ya. Tapi masyarakat kan pada saat dia menganggap itu sebagai jamu, maka dia itu ini kemarin nyaman ini, dia terus-menerus minumnya karena jamu kan diminum terus-menerus kan enggak masalah sebenarnya. Tapi karena ada tambahan bahan kimia obat tadi, akhirnya menjadi masalah. Di lapangan seperti itu. Iya. Dan jamu juga cenderung kan orang berpikir bahwa jamu adalah bahan-bahan alami ya Pak ya. Jadi mungkin dikamuflasekan gitu ya Pak ya. ya. Nah, jamu apa saja nih Pak yang mengandung bahan kimia obat yang biasanya ditemui di pasaran? Ya. Yang tiga besar ya, tiga besar itu yang pertama itu biasanya jamu untuk pegelinu rematik asam urat. Nah, biasanya ada tambahan desamethasone, piroxicam gitu ya, paracetamol ya, yang dicampurkan. Padahal aturan memakai desamethasone itu kan minumnya itu tidak boleh lebih dari 7 hari gitu ya. Lebih dari 7 hari maka akan menimbulkan efek namanya moon face. Moon face itu wajah rembulan. Jadi wajahnya semakin bengkak, semakin bulat gitu. Orang menyebutnya obat gemuk gitu ya. Jadi anak saya minum ini kok tambah gemuk gitu ya. Padahal itu adalah efek dari moon face. Nah, itu kalau dilanjutkan terus-menerus itu akan menyebabkan odem. Odem ini kalau dibiarkan terus-menerus akhirnya yang terjadi ginjalnya ini menjadi tidak aktif, tidak berfungsi normal gitu. Akhirnya dalam waktu sekian tahun akhirnya menyebabkan orang itu harus cuci darah karena gagal ginjal. Itu yang paling banyak itu yang asam urat itu konsumsi oleh orang usia 30 tahun ke atas, terutama orang tua ya. Karena keluhan mereka itu kan pegelinu, nyeri gitu ya. Dan kebanyakan itu ada yang bentuk kapsul, serbuk atau dalam bentuk jamu cair. Yang banyak temui di pasaran itu misalnya jamu cair itu ada tawon kelanceng gitu ya. Terus ada tawon liar gitu ya. Itu
itu adalah termasuk jamu yang ilegal, yang tidak memiliki izin edar, yang mengandung bahan kimia obat. Yang kedua itu jamu yang biasa dikonsumsi laki-laki untuk menambah stamina pria biasanya. Itu ada tambahan sildenafil atau tadalafil. Itu efeknya itu membuat jantung berdebar ya. Dengan dosis yang tinggi bisa menyebabkan kematian. Yang biasa kita temui biasanya ada berita di koran atau di televisi bahwa ada laki-laki yang meninggal dunia di hotel misalnya bersama cewek lain misalnya. Ternyata di sampingnya ada jamu yang habis dia minum. Biasanya dia mengkonsumsi melebihi dosis ya. Misalnya minum yang harusnya sekali minum itu 2 tablet ya, atau 2 kapsul, dia minumnya langsung 6-8 kapsul gitu. Akhirnya menyebabkan jantung yang karena dia efek sampingnya salah satunya adalah membuat jantung itu memicunya kencang, akhirnya menyebabkan sel-sel darah itu kekurangan oksigen. Akhirnya karena kekurangan oksigen dia meninggal dalam kondisi kekurangan oksigen ya, akhirnya sampai berbusa gitu ya, membiru gitu ya. Nah, itu karena meninggal karena kekurangan oksigen karena kecepatan denyut jantung tadi. Terus yang ketiga itu adalah untuk wanita biasanya jamu pelangsing ya, itu juga mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat tadi itu mengkonsumsinya itu ada aturan pakai, makanya di dalam penggolongan bahan kimia obat itu ada 5 macam ya, ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropik, dan narkotik. Yang biasa ditambahkan di dalam jamu itu biasanya golongan obat keras. Padahal obat keras itu definisinya itu obat yang berbahaya apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan pakainya. Seperti itu. Ya, saya ke Ibu Fitri nih Bu Fitri. Nah tadi sudah dijelaskan sekilas tentang kandungan ya yang ada di dalam jamu atau obat yang berbahaya tadi ya. Nah biasanya nih kandungan apa saja yang ada dalam jamu yang mengandung bahan kimia obat nih Bu Fitri? Kandungannya tadi ada sudah dijelaskan sama Bapak ya. Tadi seperti paracetamol untuk obat jamu pegelinu biasanya. Kemudian ada buat pelangsing itu ada sibutramine sitrat. Nah, biasanya mengandung BKO itu. Kemudian ada juga jamu untuk diabetes bisa ditambahkan glibenclamid biasanya, itu sangat berbahaya juga Mbak. Selain itu juga ada diclofenac, ada phenylbutazone juga, dan ada juga dexamethasone yang seperti Bapak Bambang bilang tadi dapat menyebabkan moonphase. Itu biasanya untuk jamu pegelinu bisa, buat menambah nafsu makan juga bisa. Karena dia terlihat moonphase padahal dia terlihat berat badannya bertambah, padahal itu moonphase. Oh iya. Gitu. Ya, Ibu, apa sih ciri-ciri jamu yang mengandung bahan kimia obat nih? Ciri-cirinya mudah sebenarnya sih Mbak kalau mau deteksi. Kalau jamu yang mengandung BKO itu biasanya baunya tuh khas. Kalau kita cium itu baunya ada keciuman bau obat. Nah, gitu ya? Iya, lebih menyengat dia daripada jamu-jamu biasa. Kemudian kalau misalnya kita seduh dengan air panas, biasanya kalau jamu instan itu kan untuk penyajiannya butuh air panas ya Mbak ya. Nah ketika kita aduk itu ada bagian yang mengapung di atas, ada serpihan serbuk. Kalau misalnya kalau pakai paracetamol bisa serpihannya warna putih. Kalau dexamethasone mungkin bisa warna hijau. Karena kan di dalam tablet itu tidak hanya zat aktif aja yang ada bahan-bahan lain yang menyebabkan dia tidak larut di dalam air. Nah itu. Kemudian kalau misalnya kita uji di laboratorium pasti dia positif mengandung obat. Kalau dari segi warna mungkin deh, apakah lebih mencolok kah atau lebih? Iya, bisa lebih mencolok. Kemudian kalau yang jamu mengandung BKO itu biasanya efeknya cespleng. Langsung instan. Dalam waktu beberapa jam atau dalam waktu beberapa hari aja dia dalam waktu berapa menit aja dia sudah hilang sakitnya, itu malah harus waspada. Biasanya orang-orang lebih tertarik dengan hasil yang cepat ya, Ibu, iya, ya? karena kan di kalangan masyarakat itu kan anggapannya ini pemahaman yang salah ya. Iya. Jamu yang bermutu itu jamu yang cespleng, padahal kalau misalnya cespleng itu malah berbahaya. Jamu alami kan harusnya kan dia dikonsumsinya itu
selama beberapa hari baru kelihatan ya efeknya. Dengan syarat dia rutin dikonsumsi. Kalau jamu BKO, cara mendeteksinya tadi seperti itu. Ya. Apa sih dampak bagi tubuh apabila mengkonsumsi kandungan obat tersebut nih Ibu? Nah, efeknya bagi tubuh pasti ya akan terjadi dari gejala ringan sampai gejala berat. Tadi itu ada, sudah dipaparkan sama Pak Bambang, salah satunya kayak misalnya penggunaan paracetamol. Paracetamol itu kan sebenarnya bahan kimia obat yang mempunyai aturan pakai, punya juga konsuminya harus berapa lama, dosisnya juga harus tahu. Ketika dia diberikan bersama jamu, kan kita nggak tahu nih produsen ini memberikannya dengan takaran di jumlah yang berapa, gitu kan Mbak ya. Nah ketika ini kan jamu tuh anggapannya kan alami, pasti bisa dikonsumsi setiap hari sesuai dengan kehendak konsumen. Ketika yang ditambahkan itu BKO-nya takarannya berlebih dan dikonsumsi setiap hari dalam jangka waktu yang panjang untuk BKO paracetamol, itu bisa menyebabkan kerusakan hati atau hepatotoksik. Itu salah satunya. Tadi dijelaskan oleh Pak Bambang ya, akan kerusakan dari ginjal sehingga cuci darah terus ya Pak ya, kayak gitu ya Pak ya. Itu biasanya itu butuh waktu 5-10 tahun sampai dalam jangka dia gejala berat cuci darah itu. Oh ya. Tapi gejalanya biasanya berurutan. Jadi dia pertama moonface, kedua odem. Odem itu membengkaknya bagian kaki gitu ya. Jadi cairan. Sebenarnya itu cairan dari yang tidak diproses oleh ginjal sebenarnya. Odem itu. Karena dia itu deteksi ke rumah sakit akan ketahuan kalau ginjalnya ini sudah bermasalah gitu ya. Cuma karena masyarakat awam biasanya nggak tahu kalau itu odem karena akibat kerusakan ginjal tadi. Ya dikiranya mungkin gemuk ya Pak ya, padahal air yang dikandung di dalam situ jadi iya. Dan mereka itu penjualannya biasanya itu kadang melewati pembakal gitu ya. Saya pernah menemukan salah satu penjualan tahun lanceng yang sediaan jamu cair itu lewat pembakal. Jadi bisa jadi satu kampung itu kok gemuknya serempak gitu karena dia mengkonsumsi jamu semua karena dia merasa habis dari kebun karet dia capean, keluhannya seperti itu, minum ini langsung hilang capeknya gitu ya. Itu masal itu. Nah, itu kalau nggak segera dihentikan itu nanti misalnya 5-10 tahun itu bisa satu kampung bisa cuci darah semua. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, kayak gejala ini harus diingat kalau dia kok wajahnya semakin membulat, terus ada odem di kakinya, maka langsung dikoreksi jamu apa yang dikonsumsi tiap hari, langsung dihentikan aja minumnya. Karena kalau nggak segera dihentikan itu nanti akan semakin memperparah kesehatan. Betul sekali ya, karena memang ternyata targetnya juga langsung ya, S3 marketing ya Pak ya, itu langsung. Kalau dia pakai pembakal kan misalnya dia kan dipercaya oleh masyarakat, oh ini yang ngomong pembakal masa bohong sih gitu kan. Akhirnya pemasarannya jadi cepat, nah itu juga membahayakan, kayak edukasi ke pembakal juga diperlukan. Iya, betul. Nah kita ada ini nih, menyebutkan ya Ibu ya, apa sih sebutkan contoh-contoh jamu yang mengandung bahan kimia obat, boleh kita sebutkan untuk bahan edukasi juga untuk para pemirsa dialog ya Ibu ya. Bisa Ibu disebutkan contoh jamu-jamu yang mengandung bahan kimia obat tersebut yang sering ditemukan mungkin. Jamu yang sering ditemukan itu seperti asam urat ya Pak ya, urat madu itu juga termasuk yang kena ya kemarin Pak, mengandung BKO itu. Ya, sildenafil itu untuk jamu yang kuat lelaki itu mengandung sildenafil, salah satunya ya jamu urat madu. Ya. Kalau yang asam urat itu tawon liar yang paling ramai di pasaran itu cangsan itu termasuk jamu-jamu. Di labelnya memang ada tulisan nomor izin edarnya, tapi nomor izin edar itu ada nomor izin edarnya palsu. Jadi ada tulisannya, cuma itu sebenarnya nomor palsu gitu, bukan nomor aslinya. Yang paling ramai di pasaran udah urat madu, ada cangsan, ada tawon liar, ada binahong itu, tawon lanceng ya, madu kelanceng, ya, itu yang paling banyak di pasaran. Dan
jamu-jamu yang visual gambarnya itu visual vulgar, itu biasanya mengandung BKO semua itu. Ya, banyak kan seperti itu. Karena kan jamu nggak boleh itu mencantumkan label yang gambarnya itu terlalu vulgar, nggak boleh. Ya, baik pemirsa, istirahat dulu sebentar. Setelah ini saya akan bertanya mengenai peredaran obat dan jamu terlarang dan penindakannya. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Bambang nih Bapak. Bapak, jamu yang mengandung bahan kimia obat itu biasanya dapat ditemui di mana saja nih? Kalau sekarang ini luas banget ya. Yang pertama tentunya banyak di toko obat masih ditemukan. Toko obat, terus depot-depot jamu yang langsung seduh itu juga masih ditemukan. Kios-kios masih ditemukan. Terus ternyata di bibit jamu pun itu sebagian juga masih membawa jamu BKO untuk dicampurkan ke dalam jamu gendongnya. Terus ada yang sistem penjualannya lewat face to face ya, personal ya, tadi saya sampaikan di awal tadi, yaitu lewat jaringan pembakal atau lewat jaringan institusi di desa ya. Itu juga masih ada, sistem MLM juga masih ada di situ. Memang luas sekali. Untuk mengecek apakah jamu yang ditawarkan itu mengandung BKO atau enggak, biasanya bisa dilihat jamu itu legal atau ilegal. Kalau itu ilegal atau tidak memiliki izin edar, biasanya bisa dipastikan dia mengandung BKO. Karena kalau dia legal, ngapain harus pakai BKO? Dia udah legal. Kalau dia legal mengandung BKO, itu nanti pabriknya bisa diberhentikan sementara. Makanya jamu yang legal hampir dipastikan jarang ditemukan mengandung BKO. Jamu yang ilegal hampir dipastikan 90% mengandung BKO. Nah, dari produk jamu tersebut nih Bapak, umumnya berasal dari mana nih? Nah, kalau yang jamu mengandung BKO biasanya produksinya itu di luar Kalimantan sih. Kebanyakan dari Jawa ya. Jawa itu biasanya terkonsentrasi di Jawa Barat, Banten, atau dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Merata itu, ada semua, karena di Badan POM juga dalam upaya penindakannya itu juga melakukan penangkapan di pabrik-pabrik ilegal yang ada di wilayah klaster Banyumas ya, Banyumas Cilacap itu klasternya, terus daerah Demak, Semarang, Solo itu juga ada. Terus kalau di Surabaya itu di daerah Banyuwangi, Sidoarjo gitu ya. Kalau yang di daerah Bandung itu sekitaran ya, Bandung kan luas sekali ya, dan mereka berpindah-pindah biasanya. Bandung, Serang itu biasanya paling banyak. Karena kenapa mereka produksinya di sana? Karena aspek transportasinya kan mudah mereka. Dari situ kan langsung dilarikan ke seluruh Indonesia mudah. Apalagi sekarang ada marketplace. Marketplace itu penjualan yang paling cepat ya, tanpa harus diketahui siapa yang membeli dan siapa yang menjual. Nah, bagaimana nih tindakan dari BPOM HSU untuk dapat menekan peredaran jamu berbahaya tersebut? Iya, kami di BPOM ini ada 3 kelompok substansi ya, yang melakukan, yang pertama melakukan pencegahan itu melakukan KIE di fungsi Infokom ya. Informasi dan komunikasi, biasanya melakukan edukasi komunitas-komunitas, terus ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke tenaga kesehatan biasanya itu melakukan edukasi KIE terkait dengan bahaya pengkonsumsi jamu BKO. Terus yang kedua ada POKSI, namanya kelompok substansi pemeriksaan. Itu fungsinya adalah melakukan pengawasan ke sarana-sarana legal, baik di apotek, puskesmas, rumah sakit, atau toko obat, atau warung-warung yang kedapatan mereka menjual jamu BKO atau jamu ilegal. Biasanya kita langsung turunkan, kita musnahkan dan kita kasih peringatan kepada sarana tersebut. Terus yang ketiga yaitu kelompok substansi penindakan. Di situ ada PPNS di dalamnya, ada fungsi intelijen dan fungsi penindakan. Fungsi intelijen biasanya kita melakukan
pengawasan baik lewat cyber, medsos, penjualan medsos, marketplace ataupun offline ya. Nah, biasanya kita lakukan pengawasan, kita lihat di lapangannya. Terus kalau ada temuan biasanya kita langsung razia. Dan biasanya razia di penindakan itu ada 2 pilihan. Yang pertama itu pemusnahan, atau yang kedua itu adalah pro justisia. Pro justisia itu berarti dinaikkan ke ranah pidana. Nah, ke ranah pidana, dan beberapa memang sudah kita naikkan ke ranah pidana. Iya. Nah, Bapak apa saja sih temuan jamu ilegal yang pernah terjaring oleh BPOM? Kalau jamu ilegal pernah kita temukan jaringannya yang terjaring itu di HSU ya. Di HSU itu ada 2 yang sudah kita naikkan, kita pro justisia. Yang paling banyak yang tadi ya, tawon liar, urat madu itu yang paling banyak temuan. Cangsan itu, tawon kelanceng itu juga banyak, dan banyak sekali karena jumlahnya itu ada seratusan macam jamu gitu ya. Tapi biasanya cirinya itu khas, yaitu gambarnya biasanya vulgar. Kalau yang untuk jamu untuk stamina pria biasanya gambarnya itu vulgar-vulgar. Kalau untuk yang rematik begelinu biasanya di labelnya itu mencantumkan khasiat. Khasiatnya itu banyak sekali biasanya, karena kalau izin dari BPOM biasanya khasiatnya itu spesifik biasanya. 1 atau 2 kalimat saja. Terus biasanya bisa dicek di ceklik apakah jamu itu izinnya itu memang benar terdaftar atau tidak. Karena jamu ciri khas jamu ilegal itu mereka tetap mencantumkan nomor izin edar semuanya. Beda dengan kosmetik ya. Kalau kosmetik ilegal nggak ada nomornya. Kalau jamu ilegal itu ada nomornya, tapi nomornya fiktif gitu. Nah, itu bedanya. Makanya harus dicek, ada yang namanya cek BPOM di aplikasi Android. Itu cek aja, cek BPOM, nanti di situ akan muncul, nanti bisa dimasukkan nomornya, nanti akan muncul apakah dia itu terdaftar atau tidak. Bapak. Nah, kalau berbicara tentang jamu gendong tadi yang kita bicarakan ya Bapak ya, amankah atau tidak aman nih? Pastikan dulu ibu bibit jamunya ini, kalau dia pakai jamu yang sudah diseduh mungkin aman ya. Tapi kan ibu bibit jamu gendong itu biasanya ada jamu yang dibawa yang dalam sasetan. Itu dipastikan dulu jamu sasetannya itu produksinya itu produksi siapa. Kalau produksinya dari Sidomuncul, Jago, Kresna yang sudah familiar kita dengar ya. Kalau dari Kalimantan Selatan itu ada Singa Banteng, ada Cuk Sirih, ada dari berapa itu? Sari Gading ya. Itu aman gitu ya, dia bebas dari BKO. Cuma yang biasanya yang kayak urat madu itu kan PJ-nya nggak jadi patokan ya. Namanya terkenal atau enggak kan nggak jadi patokan ya. Tapi yang sudah familiar di telinga kita biasanya itu aman gitu ya. Yang produsennya kita lihat produsennya bener nggak. Karena bibit jamu itu juga membawa jamu sasetan itu loh. Yang diwaspadai jamu sasetannya ini ilegal atau legal gitu. Yang bahaya itu kan jamu sasetannya ini ilegal. Karena pernah kita jumpai juga ibu jamu itu membuat sasetan yang jamu ilegal tadi. Jadi minum untuk yang pegelinu ya minum jamu terus ditambahkan sasetan supaya langsung minum langsung hilang pegelnya. Gitu. Jadi memang harus lebih waspada ya ketika kita membeli jamu di jamu gendong ya Pak. Jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ke bibit jamunya, jamu yang dipakai jamu apa. Gitu. Iya, sambil kita lihat juga. Saya pernah nemu yang dipakai biasanya untuk pegelinu itu cangsan, kalau yang bibit jamu itu cangsan. Terkenal itu. Iya. Nah, Bapak selain melakukan di mana saja nih dan berapa banyak obat yang dirazia yang biasanya oleh BPOM? Tempatnya kah atau gimana? Iya. Tempatnya biasanya kita langsung kalau kita kalau di pemeriksaan kan kita mengawasinya di toko-toko obat berizin ya, toko obat yang ada di pasaran itu. Kalau yang di poksi penindakan biasanya kita itu mencari pengedarnya. Jadi memang sedikit tapi menetes gitu ya. Karena dia yang memasarkan ke seluruh toko obat gitu ya. Jadi kita langsung ke pemasarnya siapa. Jadi misalnya di Amunta itu pemasarnya siapa. Kita langsung melakukan operasi intelijen di situ untuk mengetahui
siapa sih yang memasok di situ, terus kita cari tempat penyimpanannya, baru nanti kita razia ke tempatnya. Dan biasanya kalau kita temuan dalam jumlah yang signifikan, biasanya kita naikkan ke tingkat prodisial. Untuk yang pengecer-pengecer yang skala kecil ya, jumlahnya nggak terlalu signifikan, biasanya kita tindak lanjutnya ke pemusnahan barang, pemusnahan dan peringatan keras atau penghentian sementara kegiatan atau ditutup sarananya secara sementara. Biasanya 1 bulan ditutup, tidak boleh melakukan operasi. Lumayan, kalau dinominalkan bisa sampai 300 juta gitu. Karena pemasok itu kan dia punya 2 gudang rata-rata. Ada gudang legal, jadi dia itu punya 2 gudang. Gudang yang legal isinya jamu-jamu yang legal, dan ada gudang ilegal yang isinya jamu-jamu ilegal. Jadi penjual jamunya pun paham mana yang legal, mana yang ilegal gitu loh. Jadi dia itu punya 2 tempat yang berbeda. Jadi kalau pada waktu kita periksa yang ditunjukkan yang sarana yang legal, yang obatnya jamu legalnya. Ini Pak, kami jual yang legal gitu. Tapi karena kita punya data dia punya gudang lain yang ilegal, ya kita bisa ketahuan. Nah, selain melakukan razia nih dari peredaran jamu terlarang nih, adakah solusi yang dilakukan bagi masyarakat terkait pemilihan jamu tradisional nih Pak? Atau bahkan juga sosialisasi bagi pedagang untuk tidak sembarangan dalam menjual jamu ataupun obat tradisional nih Pak? Iya. Yang paling mudah ya itu cek BPOM, dicek BPOM. Jadi karena mereka kan jamu ilegal ini semuanya mencantumkan izin ya. Karena pelaku usaha jamu ilegal yang memproduksi ini mereka itu pernah di Badan POM itu menangkap itu ternyata keluarga besarnya itu juga punya industri obat resmi. Jadi ya mungkin salah satunya kenapa mereka dapat suplai obat BKO untuk mencampurkan ke jamu itu salah satunya karena keluarganya punya industri jamu, industri obat yang resmi tadi, salah satunya loh ya. Sehingga memudahkan dia untuk mencari bahan baku. Maka mereka juga tahu regulasi bahwa menjual jamu itu harus ada izin edarnya. Makanya dalam hal kelengkapan etiket biasanya mereka itu lengkap sebagaimana jamu legal. Makanya untuk ngecek dimasukkan ada. Jadi nanti kalau kita lihat aplikasi Play Store itu dicek aja, cek BPOM, nanti akan muncul aplikasi BPOM Mobile, nanti diinstal, masukkan nomor TR-nya. Biasanya kan kalau jamu kan TR nomor sekian. Masukkan aja nomornya di situ. Kalau legal biasanya akan muncul nama produsen siapa, namanya apa, dan seterusnya. Tapi kalau dia ilegal akan ada tulisan tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan berarti biasanya jamu ilegal, dan rata-rata jamu ilegal itu mengandung BKO. Jadi harus menjadi smart buyer ya kita ya. Iya, agak susah kalau hanya melihat fisiknya, agak susah memang. Iya. Ya. Baik, saya ke Ibu Fitri. Sebagai apoteker dan tenaga kesehatan, ya, bagaimana cara Ibu untuk berperan aktif dalam mencegah penggunaan jamu ber-BKO? Iya, terima kasih Mbak. Kalau di tempat saya, kebetulan saya kerja di puskesmas, nah itu ada kegiatan edukasi kepada masyarakat. Nah itu menjadi jalan untuk saya biasanya memberikan edukasi tentang bahaya mengkonsumsi jamu yang mengandung BKO, seperti itu. Nah edukasi itu bisa ke seluruh lapisan. Biasanya kalau ada kegiatan program lansia, saya ikut di situ, saya melakukan penyuluhan. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan penyuluhan obat khususnya, nah itu juga bisa dimasukkan edukasi tentang jamu-jamu yang mengandung BKO. Dan kebetulan ada juga program kesehatan tradisional yang saya pegang sendiri. Nah itu edukasinya tidak hanya kepada masyarakat secara langsung, tapi juga ada yang lewat media online. Saya biasanya menggunakan e-leaflet bisa, kemudian ada juga menggunakan YouTube, kita punya YouTube sendiri Mbak untuk edukasi obat. Nah kemudian selain itu juga ketika kita jalan-jalan misalnya ke sekolah, ada program jalan-jalan kegiatan ke sekolah, itu biasanya kita ngecek juga apakah ada penggunaan yang berbeda misalnya.
Jadi memang sudah maksimal ya Ibu ya sekarang Iya. ya? Kemudian kalau untuk di BP Jamu biasanya kita undang pengobat tradisional itu biasanya kita undang, kita berikan edukasi. Selain kita berikan edukasi tentang bagaimana memperoleh izin dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, tapi kita juga memberikan edukasi bagaimana sih cara bikin jamu yang alami, nggak usah pakai BKO. Pakai yang alami aja udah cukup kayak gitu. Kita berikan pelatihan bagaimana supaya formulanya itu bagus kayak gitu, supaya berkhasiat langsung. Kemudian kita juga memberikan edukasi kepada pengobat tradisional, bibi jamu ataupun hatra ya biasanya tentang apa sih jamu alami yang misalnya kalau BKO kan misalnya lebih cepat, cuman kalau yang alami kan biasanya lebih lambat. Ya, kita berikan strategi gimana caranya supaya meningkat formula yang dia punya. Misal dia ini menggunakan satu formula aja dari temulawak aja, atau misalnya untuk obat diabetes, jamu diabetes, nah itu menggunakan sambiloto aja. Nah kita berikan edukasi, oh gini loh Pak triknya supaya jamu Bapak bisa lebih bagus khasiatnya. Misal dicampur dengan tanaman herbal dari brotowali, atau misalnya karena misalnya rasanya sambiloto sama brotowali itu lebih pahit, kita berikan tanaman yang rasanya manis tapi bisa untuk diabetes seperti daun stevia misalnya. Nah itu kita gabung, misalnya ada dengan daun salam. Nah kita berikan ini loh Pak, Bapak bisa pakai formula ini untuk jamu Bapak kayak gitu, jamu Ibu. Ya itu diberikan edukasi. Sampai sejauh itu berarti ya Bu ya, Iya. melakukan edukasinya ya. Berarti memang tinggal dibalikan lagi kepada masyarakat bagaimana merubah mindsetnya bahwa obat yang lebih cepat itu justru yang bisa mendatangkan bahaya ya Ibu ya. Nah saya penasaran nih sama Pak Bambang Bapak mengenai wewenang dan tugas dari BPOM sendiri, tapi tahan dulu jawabannya Pak. Kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi pemirsa bersama saya dan kedua narasumber kita. Baik, saya ke Pak Bambang kembali nih. Bapak, tugas dari BPOM itu apa saja sih Pak? Di BPOM itu kan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Jadi kami itu tugas pokoknya itu adalah memastikan bahwa obat dan makanan. Obat itu di dalamnya ada obat, ada kosmetik, obat tradisional, terus dan pangan itu pangan olahan ya, pangan yang dikemas, bukan pangan siap saji. Memastikan bahwa produk-produk tersebut berkualitas dan bermutu sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kami itu fokusnya ke sana sebenarnya. Nah, dari turunan itu akhirnya diimplementasikan dengan melakukan berbagai macam cara gitu ya, melakukan edukasi, melakukan pengawasan, melakukan penindakan terkait dengan obat dan makanan tersebut. Obat di sini definisinya sebenarnya kesediaan farmasi sih. Sediaan farmasi yaitu obat tradisional, bahan obat dan obat tradisional. Nah, kewenangan BPOM ini juga meliputi apa saja nih Pak? Gimana? Kewenangan dari BPOM ini nih? Kami di Badan POM ini memiliki kewenangan dari pengawasan sampai ke penindakan. Jadi pengawasan itu kami melakukan pengawasan ke sarana-sarana yang legal, baik dari produsen sampai ke tingkat distributor sampai ke tingkat pengecer ya. Terus untuk penindakannya kami juga disupport dengan PPNS yang melakukan penindakan sampai ke tingkat prostisia untuk menaikkan suatu tindak pidana sampai ke tingkat prostisia atau ke tingkat sidang gitu. Terus ada namanya tim laboratorium di kami itu. Laboratorium tugasnya adalah jadi ada tim yang bertugas untuk melakukan pengambilan sampel atau pembelian sampel di lapangan, sampel obat, kosmetik, obat tradisional dan pangan ya. Terus nanti dibawa ke laboratorium untuk dipastikan bahwa obat dan makanan yang beredar itu memenuhi syarat dan layak dikonsumsi.
Nah, BPOM HSU ini juga kan bertugas hingga menangani 3 kabupaten ya Bapak ya. Bagaimana nih jumlah tenaga pengawasannya? Apakah cukup saja? Kalau dibilang cukup ya kurang ya. Tapi ya lumayan lah. Kami selama ini masih mampu lah untuk melakukan pengawasan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Dan rencananya ini dalam proses pengajuan juga ke Kementerian Menpan RB ya, akan ada penambahan 1 kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya, lagi diproses. Jadi nanti di wilayah pengawasannya ada 4 kabupaten. Ya, sebelum melakukan razia nih Pak kepada para pedagang baik obat maupun makanan berbahaya, adakah tahapan atau himbauan kepada pedagang tersebut agar tidak menjual produk tersebut nih? Iya, biasanya tim yang melakukan itu adalah tim dari Infocom dan tim dari pemeriksaan. Ya. Dari di BPOM ini ada tim Infocom dan tim pemeriksaan. Infocom tujuannya untuk memberikan edukasi, penyebaran informasi terkait dengan obat dan makanan yang aman. Terus tim pengawasan itu deteksi dini terkait dengan peredaran obat dan makanan yang tidak layak beredar. Biasanya informasi-informasi itu yang dari pemeriksaan mungkin karena jumlah timnya sedikit pada waktu di lapangan kan cuma 2 orang yang melakukan pengawasan, mungkin tidak berani untuk melakukan tindakan. Biasanya akan dilaporkan tim penindakan, nanti penindakan akan menindaklanjuti dengan tim yang lebih besar untuk dilakukan razia dan upaya paksa ya terkait dengan obat dan makanan yang tidak layak konsumsi tadi. Nah, apa saja nih Pak sanksi yang diberikan kepada orang yang menjual obat ataupun makanan yang terlarang? Kalau biasanya kalau yang obat tradisional ilegal itu biasanya kita kenakan ke Undang-Undang Kesehatan ya di pasal 197, itu ancamannya maksimal pidana itu 15 tahun dan denda itu maksimal 1,5 miliar. Ya, memang besar, tinggi sekali ya. Cuma itu maksimal ya, maksimal, ancaman maksimalnya. Kalau pangan kalau sampai sekarang karena relatif tindak pelanggarannya itu lebih ke mereka menjual, mungkin di outletnya masih ada pangan yang kadaluarsa, mungkin lama nggak dicek gitu kan. Jadi masih kita anggap bahwa selama itu belum membuat keresahan masyarakat. Biasanya kita edukasinya tidak lanjutnya dengan pemusnahan makanan tersebut. Belum sampai ke tingkat bersisia kalau makanan. Tapi kalau yang di tempat lain biasanya ada tahu ditambahi formalin, itu biasanya dinaikkan ke tingkat bersisia karena kan kalau sudah tahu atau mie dicampur formalin ini kan membahayakan kesehatan, yang mungkin bisa merusak sistem bakteri pembusuk di dalam tubuh kita kan, karena nggak bisa mengurai mie formalin tersebut. Nah, Bapak setelah diberikan sanksi, ternyata para pedagang itu masih tetap menjual lagi produk berbahaya ini. Apakah akan tetap diberikan sanksi yang sama? Selama mereka masih bisa dibina, kita bina gitu. Kalau bahasa kita, selama masih bisa dibina. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan dengan cara dinaikkan ke tingkat berusia. Jadi kan sanksi kan ada sanksi administratif karena memang Pak Jokowi kan memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memang menekankan bahwa pelaku usaha itu sebaiknya jangan di prosesnya lah, tapi diberikan sanksi administratif. Jadi mereka yang memiliki NIB, nomor izin berusaha, nomor induk berusaha itu, mereka itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang tersebut untuk dinaikkan tingkat prosesnya, tapi lebih ke sanksi administratif. Sanksi administratif itu dengan cara peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, mungkin kegiatan tidak boleh berjualan selama 1 bulan misalnya. Terus pencabutan izin. Terus ditindaklanjuti dengan pemusnahan barang yang dilarang tersebut. Jadi memang kita tindakannya lebih ke persuasif sih, lebih ke sanksi administratif. Jadi upaya sanksi pidana itu adalah upaya terakhir. Misalnya dia sebagai otak yang menjual atau mengedarkan atau menyebarkan obat tradisional ilegal ke wilayah. Nah, itu kan artinya kan dampaknya masif nih, dampaknya kan meluas. Ini pasti prosesnya. Tapi kalau dia hanya depot jamu yang jualnya hanya orang yang datang itu kan dampaknya masih lokal ya. Jadinya itu biasanya masih bisa kita edukasi, bisa bina dengan peringatan misalnya.
Jadi selama masih bisa dibina ya dibina. Karena kan ya belum dibina. Selain informasi yang didapat dari BPOM nih, bisakah masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui ada nih orang yang menjual obat atau makanan berbahaya? Nah, kalau ada bagaimana caranya nih Pak? Iya, bisa dilaporkan ke BPOM. Kalau di medsosnya itu, kalau di Facebook atau cari aja BPOM HSU, atau di Twitter, di Instagram ada BPOM HSU, di DM aja di situ. Nanti adminnya akan menyampaikan, akan jadikan itu sebagai laporan laporan masyarakat, terus nanti pasti akan ditindaklanjuti. Ya, bisa langsung. Tapi kalau mau langsung laporkan ke kantor kami di BPOM HSU juga boleh, di Jalan Sabran Effendi nomor 70 ya, di situ. Baik, saya ke Ibu Fitri nih, apa perbedaan yang mencolok yang dapat dilihat dari jamu yang mengandung bahan kimia obat dengan jamu herbal alami nih Bu? Ya, kalau jamu yang mengandung BKO tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita cek tadi ya dari izin edarnya tadi bisa dicek di BPOM seperti yang Bapak Bambang bilang, itu dia terdaftar. Jadi waktu kita masuk, kita misalnya masukkan nomor izin edarnya, TR nomor berapa. Nah, ketika diklik, keluar, ditemukan, ada daftarnya. Nah, nama produksinya, misalnya nama tempatnya di mana, alamatnya, terlihatlah seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, berarti dia kemungkinan mengandung BKO, jamunya palsu, seperti itu. Kemudian kalau bedanya sama jamu alami lagi, biasanya efeknya itu cesplong atau instan. Kalau jamu alami biasanya dalam waktu beberapa hari baru bisa memberikan efek. Nah, kemudian kalau jamu yang mengandung BKO tadi ya, tadi saya bilang kalau ketika kita sajikan dengan diseduh dengan air, itu bagian atasnya itu akan terlihat ada yang mengapung. Nah, itu tidak menyatu dengan air, karena kan kalau BKO itu tadi yang saya katakan ada zat aktif selain misalnya contohnya seperti paracetamol, itu ada bahan-bahan lain lagi yang tidak larut di dalam air, seperti itu. Nah, kemudian biasanya kemasannya itu tadi, kemasannya kalau misalnya yang tertulis itu bukan bahasa Indonesia ya, kan ada yang jamu yang tulisannya bahasa lain. Itu patut juga Mbak diwaspadai. Gitu. Selain dari gambar tadi yang Bapak Bambang jelaskan ya Pak ya, itu ya. Terus biasanya kalau jamu yang mengandung BKO itu gambarnya tadi vulgar. Terus khasiatnya biasanya misalnya contoh obat gantengin gitu ya Pak. Obat ganteng, obat tolak miskin gitu ya Bu. Iya, obat ganteng bisa gantengin. Nah, khasiatnya misalnya kurang ganteng. Oh iya, aneh Mbak. Yang nyeleneh-nyeleneh itu ya berarti ya. Itu biasanya. Nah, seharusnya jamu yang aman untuk dikonsumsi itu adalah jamu seperti apa nih Bu Fitri? Ya, jamu alami pasti yang aman dikonsumsi itu. Yang alami berarti yang tidak berupa kemasan kah gitu kah Bu? Bagusnya itu Mbak, jamu yang bisa kita bikin sendiri tadi. Nah, kalau misalnya dalam bentuk kemasan, ya itu kita harus cek dulu izin edarnya ada apa enggak, terdaftar atau enggak. Kalau misalnya terdaftar, dia aman gitu. Kemudian ada sih jamu-jamu yang kayak bentuknya jamu OBHT atau obat herbal standar atau fitofarmaka yang terdaftar itu pasti aman Mbak. Nah, tapi kalau jamu itu memang sebaiknya kita lihat dulu Mbak, contohnya misalnya kayak obat jamu dari buah pare. Ketika kita punya sakit diabetes, kita konsumsi dengan obat diabetik oral seperti glibenclamid atau metformin, kita minum bersamaan itu nggak boleh Mbak. Itu bisa menurunkan gula darah bagi pasien diabetes itu langsung drop drastis. Jadi kalau bisa konsultasi dulu ke tenaga kesehatan, jangan asal minum obat-obatan. Misalnya obat-obatan kimia dengan obat-obatan herbal itu dia ada interaksinya, masing-masing ada interaksinya. Kemudian tidak hanya dengan obat kimia,
tapi obat jamu itu juga bisa berinteraksi dengan makanan, juga bisa. Jadi sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan apakah yang dikonsumsi ini aman bagi pasien atau konsumen tersebut gitu. Ya. Nah, pemirsa, kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Untuk segmen yang terakhir ini nih, saya ke Ibu Fitri dulu ya, Pak Bambang ya. Minta himbauan nih kepada masyarakat maupun kepada pedagang terkait obat maupun makanan nih. Himbauannya seperti apa dari Ibu Fitri, kemudian nanti disambung oleh Pak Bambang nih. Ya. Terima kasih Mbak. Masyarakat nih harus cerdas lah dalam memilih obat, khususnya obat tradisional ya, atau jamu. Kita harus cerdas. Cerdasnya gimana? Sebelum kita beli obat tradisional, contohnya misalnya instan aja tuh, lihat dulu tadi ya Mbak ya, cek kemasannya gimana, masih bagus atau enggak. Kalau misalnya kemasannya rusak kan kemungkinan besar jamunya pasti juga udah rusak. Nah kemudian cek juga labelnya gimana. Kalau misalnya labelnya terlalu berlebihan, misalnya gambarnya juga terlalu berlebihan, itu harus curiga, harus waspada. Bisa kemungkinan mengandung BKO. Kemudian dari izin edarnya juga pastikan kita mengecek izin edarnya. Jangan sampai terkadang ada yang nomor izinnya edar ada tapi dia fiktif. Nah, itu kalau misalnya ada izin edarnya, pastilah dia aman kayak itu karena sudah melalui berbagai proses pengujian lah dari institusi yang bersangkutan. Kemudian dari tanggal kadaluarsanya itu penting. Nah, kadaluarsanya dicek. Jadi sebelum membeli, budayakan membaca gitu. Kita bacalah dulu. Jangan sampai sudah kita minum jamunya, ternyata kadaluarsa Mbak. Nah, berbahaya kan bagi tubuh. Atau dengan kata lain kalau di BPOM itu namanya ceklik ya Pak ya. Nah, ceklik seperti itu. Ya, baik Pak Bambang, bagaimana nih himbauan Bapak kepada masyarakat? Yang pertama, masyarakat harus paham, harus mulai memahami bahwa jamu yang beredar ini tidak semuanya ini jamu yang baik ya. Artinya ada jamu yang legal dan ada jamu yang ilegal. Jamu yang legal tentunya itu baik untuk dikonsumsi. Jamu yang ilegal kebanyakan itu memang mengandung bahan kimia obat dan ini yang berbahaya untuk kesehatan kita. Yang kedua, masyarakat juga harus waspada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa itu efek samping dari penggunaan atau mengkonsumsi jamu BKO. Misalnya tadi baru mengkonsumsi 1 bulan kok sudah membulat wajahnya, terus konsumsi 1 tahun kok sudah odem kakinya. Nah, itu odem itu pembengkakan ya, pembengkakan di kaki. Nah, itu juga harus waspada. Wah, berarti kalau ibaratnya kok ada gemuk massal di satu kampung ini, minum jamunya kok sama, berarti itu diwaspadai bahwa itu karena efek samping dari mengkonsumsi jamu BKO. Dan itu harus segera dihentikan, langsung konsultasi ke puskesmas, ke dokter ya, untuk mengecek kesehatannya dan memastikan bahwa ada terapi di situ sehingga kesehatannya membaik kembali. Dan yang ketiga, sebagai lanjutkan dari Mbak Fitri tadi, bahwa di BPOM itu ada sosialisasi ceklik ya, cek kemasan. Jadi kita cek kemasannya itu apa, kemasannya itu memenuhi syarat atau tidak. Cek labelnya itu lengkap enggak gitu ya. Kalau ada nomor izin TR-nya, nomor izin edar, ada TR nomor sekian, itu dicek ke BPOM Mobile apakah nomor tersebut memang ada atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita curiga bahwa itu adalah jamu BKO. Terus yang ketiga yaitu izin edar ya. Apakah izin edarnya itu ada atau enggak. Yang ketiga kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini kalau dia sudah expired berarti tidak boleh dikonsumsi karena expired itu berarti tidak ada jaminan dari produsen kalau terjadi apa-apa dari mengkonsumsi jamu tersebut
berarti produsen tidak bertanggung jawab karena sudah melebihi tanggal expired. Nah, seperti itu. Ya, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga adanya BPOM HSU dapat terus menekan peredaran obat dan makanan berbahaya, khususnya di wilayah kerjanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bambang dan juga Ibu Fitri yang telah hadir meluangkan waktunya di dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.